Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Suami istri itu soulmate atau belahan jiwa. Apa itu soulmate? Seseorang yang dapat melengkapi dan membuat pasangan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang namanya belahan jiwa melengkapi berarti dia nggak sama. Jadi seperti ini kan kalau kita bilang kalau di film-film soulmate itu bagaikan gambar jantung ini dibelah kan. Nah karena dibelah ini kan sisinya nggak sama. Ini yang ke dalam, ini keluar. Pas sampai sini dia keluar, ini ke dalam. Nah inilah namanya saling melengkapi. Itulah soulmate. Itulah suami istri saling melengkapi. Ya. Jadi mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik, ya. Baik itu pasangan hidup atau misalnya ya kita punya tim kerja. Tim kerja ini kan kalau sama semua nanti kurang seru. Tapi kalau ada yang beda-beda wataknya bercampur, seru banget itu. Jadi seperti ini, mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Ya. Dalam kehidupan rumah tangga kita diharapkan perbedaan-perbedaan itu bagaikan puzzle ya, keping puzzle menyusun keping puzzle itu supaya ya kuat ini karena dia beda makanya kuat dia rangkaiannya. Dibanding kalau lurus-lurus, coba ibu bayangkan ya kalau ini lurus-lurus nih, nggak kuat. Dia cepat pisah kalau dia sama semuanya lurus. Tapi karena ini ada bengkok dikit, ada mencorok, ini pisah-pisah, ini kuat ini, rekatannya kuat. Rekatannya kuat. Ya, jadi ibarat puzzle itu rumah tangga ya, ibarat puzzle itu kita untuk ya. Cuman pada saat kita mau pasang puzzle kadang-kadang salah pasang pertama. Kita yang harusnya di sini kita taruhnya di sini. Makanya kita aduh kok gimana sih ini salah lagi gitu. Apalagi puzzle rumah tangga gedenya kayak apa itu? Kalau puzzle permainan mah karena kecil jadi gampang aja kita sampai. Kadang pakai feeling kita. Oh di sini nih, kayaknya di sini nih. Nah karena kecil kalau permainan. Tapi puzzle rumah tangga besarnya lebih besar dari rumah kita. Ya bertahun-tahun, puluhan tahun kita rangkaikan itu. Untuk itulah karena merangkaikannya itu panjang, lama, bertahun-tahun, puluhan tahun, maka supaya efektif harus ada buku petunjuknya, harus ada guidance-nya. Dan kita karena keluarga muslim ya, maka guidance-nya harus Quran. Nah, kalau kita mau tahu guidance-nya Quran, makanya kita harus baca. Pelan-pelan baca hari demi hari. Oh, kayak gini. Atau kalaupun misalnya sudah dibaca dikaji gitu. Ya. Apalagi guidance berikutnya untuk penjelasan kalau apabila kita nggak paham ya apa yang kita baca di Quran. Quran itu sangat sempurna, cuman kita aja yang kadang nggak paham. Maka guidance berikutnya adalah ya sunnah-sunnahnya Rasulullah, hadis-hadisnya Rasulullah. Ada nggak guidance berikutnya dalam Islam? Ada. Yang ketiga apa? Ijtihad para ulama. Ikhtiarnya para ulama untuk ya menafsirkan ya apa yang diminta oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, disesuaikan, diadaptasikan dengan kondisi sekarang. Itu ijtihad para ulama. Itu juga sumber guidance kita. Demikian juga temuan-temuan ilmiah dari ilmuwan itu masuk di ijtihad para ulama. Ulama kan orang yang punya ilmu, ulama, ilmuwan. Kan tapi yang ilmuwan itu kan bukan Islam Bu Isa, dia sekuler lah. Pokoknya kalau ada orang berniat meriset tubuh manusia atau alam semesta ini, Allah kasih petunjuk. Kita yang alhamdulillah kita dapat apa? Dapat enaknya, udah dapat kesimpulannya. Kenapa? Karena riset itu mahal, butuh waktu. Saya kalau suruh riset itu langsung mikir-mikir, aduh, ya mahal riset dan butuh waktu. Ya ini alhamdulillah. Jadi ilmuwan menemukan ini kita ambil. Ilmuwan menemukan lampu bisa pijar kita pakai. Enak kan? Masya Allah ya. Nah inilah kita harus terbuka. Ini karena itu juga masuk dalam sebuah guidance yang urutan ketiga. Ya, kalau penemuan dari ilmuwan kayaknya nggak cocok, nah baru kita lihat ada nggak di Quran. Kok bertentangan ya? Nah itu kita harus ijtihad lagi apa ya? Mungkin kita salah ngerti ya gitu. Ya, nah inilah yang harus kita pahami. Sekali lagi bersabarlah dalam merangkai puzzle-puzzle ini dan harus ada buku petunjuknya.
Jadi kalau gitu supaya efektif apa Bu Aisyah? Itu tadi merangkai puzzle. Nah waktu merangkai puzzle ini harus ada sedikit-sedikit kita belajar. Apa bahwa memang pria dan wanita beda. Memang beda usia ini beda juga nih. Wah Bu Aisyah saya sama. Nah, itu syukur kalau sama nggak terlalu jomplang ya. Kalau saya dengan Ayah Toto ya dengan suami ya bedanya 7 tahun. Itu agak harus belajar ya dengan perbedaan gitu apa yang terjadi pada ya fisiologinya seorang suami yang lebih tua 7 tahun ya atau kebalikannya suaminya yang lebih muda. Boleh emang bisa? Boleh kan? Kan ada contohnya juga ya. Nabi Muhammad SAW dengan ya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Boleh tapi saling faham apa ya yang dibutuhkan dengan beda usia itu ya. Terus apa lagi? Beda watak. Watak beda. Kalau istrinya ekstrovert, suaminya introvert. Suaminya ekstrovert, istrinya introvert. Suaminya ambivert, kadang istrinya ambivert tapi yang jenisnya beda kayak gitu. Jadi itu perlu belajar juga, ya. Terus beda apa? Beda budaya. Saya orang Bugis Makassar Palembang. Oh coba udah Bugis Makassar Palembang. Suami saya Jogja Klaten. Waduh. Tapi saya bersyukur walaupun suami saya Jogja Klaten, dia 10 tahun di Makassar, lebih lama dari saya di Makassar cuma 5 tahun. Jadi paling nggak waktu budaya Makassar lebih tahu dia, jadi saya nggak susah-susah nih untuk menyamakan budaya kan. Terus apa lagi? Beda bahasa kasihnya, pengungkapan rasa kasihnya beda. Saya senangnya kalau dipeluk, kata suami saya senangnya kalau melayani saya. Iya loh, makanya kalau kita nggak belajar untuk merangkai puzzle-nya ini agak sulit. Bu Aisyah kok cuman 1, 2, 3, 4, 5 ini aja yang dipelajari. Banyak sebetulnya yang dipelajari. Hanya inilah yang dasar. Kalau teman-teman sedikit-sedikit pelan-pelan belajar, insya Allah komunikasinya efektif. Hari ini pun ya tidak bisa semua dibahas. Sedikit tentang pria wanita, sedikit tentang watak, sedikit tentang beda usia. Nanti kita belajar hari ini. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kalau nggak cukup nanti kita perkuat atau kita perdalam pada saat kita diskusi ya. Baik. Walaysa zakaru kal unsa. Surat Ali Imran ayat 36 dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya, ini cuma 1/4 ayat ini, tapi diteliti oleh banyak orang. Ini yang saya bilang, ini kan guidance kita di Quran ya, sudah jelas-jelas Allah ya berfirman laki-laki nggak sama dengan perempuan. Makanya zaman dulu laki-laki dan perempuan sama saja. Itu nggak cocok tuh. Laki-laki dan perempuan nggak sama. Tapi kita dapat anak laki dan perempuan, kita syukuri. Nah itu yang lebih tepat kalimatnya gitu. Ya, nah ini saja diteliti oleh ilmuwan. Saya cuma pakai 2 ini aja. Waduh, udah luar biasa. Ini suami istri, Mr. Alan Barbara Pease. Dia di Australia. Ini dokter Luan Brizendin. Dia di University of California, San Francisco. Menelitinya bertahun-tahun. Tapi karena yang diteliti sunnatullah, ya maka kita bisa menerimanya. Oh iya. Adapun kalau nama-namanya pakai bahasa mereka, ya itu kan cuma istilah saja. Tapi ini Allah yang ciptakan. Luan Brizendin saya yakin ini dia punya niat meneliti tentang otak perempuan karena dia bingung kenapa ini pasien saya ibu-ibu nih nangis-nangis terus gara-gara suaminya. Ini juga ini Alan Barbara Pease ini. Ya, mereka ini suami istri bertahun-tahun berumah tangga. Kalau 3 hari nggak ketemu kangennya minta ampun. Pas ketemu nggak ada 10 menit bertengkar. Makanya karena mereka ilmuwan kata Alan, ya gini aja deh. Saya teliti otak pria, kamu teliti otak wanita. Abis itu kita lihat ada apa sih? Kenapa kita bertengkar terus? Tapi kita kangen-kangen terus. Nah itu. Nah pada saat mereka berniat seperti itu, Allah kasih petunjuk, Allah kasih hidayah. Untuk apa? Untuk mereka betul-betul sungguh-sungguh meneliti. Akhirnya karena sungguh-sungguh meneliti, mereka keluarkan uang mereka, keluarkan waktu mereka. Dan siapa yang mendapat keuntungannya? Kita semua, alhamdulillah. Saya lagi niat barangkali bisa ketemu Luan Brizendin, karena mereka ini masih hidup semuanya nih. Niat banget ketemu Alan Barbara Pease satu waktu mungkin ke Australia. Pengen bilang apa? Terima kasih ya. Ya, untung kalian ya mengikuti intuisi dari Tuhan sehingga kalian ini meneliti sehingga apa banyak sekali menyelamatkan termasuk keluarga saya mau bilang gitu. Ya, dan kemudian saya ramulah hasil penelitian ini dengan juga pengalaman empirik saya bertahun-tahun, ya, keilmuan saya bertahun-tahun juga, maka yang hari ini kita sajikan adalah sudah modifikasi semuanya dari penelitian-penelitian, ya. Baik. Jadi ini otak manusia, ada otak besar tadi, ada otak kecil. Dilihat dari samping kiri ya, ini dari atas, ini bagian depannya, nanti terbelah kanan dan kiri, ya. Nah, kemudian kalau dibelah ini otak, di tengah otak itu nih, ini ada namanya corpus callosum. Corpus callosum, persis di tengah ini. Ya, nah,
Kayak apa sih Bu Aisyah? Kayak gini nih, korpus kolosum. Perempuan ada, laki-laki ada. Ya. Tapi menurut penelitian Dr. Robert Groski, perempuan korpus kolosumnya lebih tebal. Lebih tebal. Ya. Nih di tengah itu lebih tebal, nih lebih tebal. Ya. Karena lebih tebal makanya otak kiri kanannya tersambung. Karena yang membuat otak kiri kanan tersambung ini korpus kolosum. Dari atas sampai bawah sini otak tuh nggak tersambung, betul-betul terbelah. Nanti pas di korpus kolosum tersambung kanan kiri. Karena perempuan lebih tebal dan lebih lebar ya, maka otak kiri kanan perempuan tersambung lebih banyak. Ini yang membuat perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Otaknya serempak kerjanya. Ini anugerah buat kita perempuan ini. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Makanya enaknya juga kadang-kadang ini seminar online, ibu-ibu kalau saya lagi presentasi kan bisa sambil masak ya Bu, bisa sambil nyetrika juga. Tapi kalau lagi di kantor bisa sambil ya ketik-ketik kerjaan, tetap dengar telinganya. Ini enaknya kita, Masya Allah. Ya. Nah ini ya. Artinya apa? Pandemi kayak gini tetap disuruh kerja di rumah, ngomong anak harusnya bisa. Ya, asal tahu, dan karena tahu makanya ikhlas, ya. Bisa dong. Di luar negeri orang udah dengan sadar, dia kerja juga, ngomong anak juga. Kenapa? Karena hasil penelitian bahwa perempuan bisa kayak gini duluan di luar negeri. Baru kita di Indonesia. Mereka tahun 99 udah tahu. Kita baru 2006. Ya, 2006 saya ya waktu itu tahun 2006. Kemudian saya langsung ya Allah, itu tuh langsung enlightenment banget waktu itu, pencerahan banget. Dan kata suami saya gini deh, kamu ajarin aja ya ibu-ibu se-Indonesia. Siap Mas. Jadi saya ngajarin kayak gini tuh atas restu suami, bahkan suruhan dia. Ya, supaya kenapa? Supaya ibu-ibu tuh nggak banyak bapernya. Nih lihat kayak gini. Bahkan anaknya diajarkan ya temenin bunda ya misalnya gitu ya, temenin mamanya, kita kerja dulu sebentar. Makanya dia tenang. Karena ibunya senang, ibunya tenang, gitu. Ya. Ada banyak ibu-ibu, ada pas mau kegiatan, mau taklim kah, atau mau kerja, udah takut duluan. Aduh, ntar anak saya nangis nih. Nah, nangis betulan kalau ibu ketakutan. Mending ajak aja. Kalau misalnya dia agak ngantuk, misalnya nangis, ya mungkin ngantuk. Atau lapar, haus, ya udah tidurin. Kasih makan, kasih minum. Atau juga mungkin dia nangis, demam. Coba kasih obat demam. Ya, kayak gitu aja kan gampang. Kalau laki-laki bagaimana? Otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas, otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Jadi laki-laki korpus kolosumnya tipis. Kalau dia ngerjakan sesuatu di depannya, di atas 10 menit itu udah nggak dengar, Bu. Laki-laki hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Untuk itulah ketika pria baca koran, baca buku, pegang gadget, nonton TV, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Apalagi setelah 10 menit. Bu Aisyah, suami saya dengar kok, itu berarti belum 10 menit. Baru buka laptop, ibu ngomong, dengar. Tapi 10 menit ke atas, konsentrasinya ke depan, dia fokus ke depan, pendengaran menurun. Ibu panggil 3 kali, baru keempat kali dia nengok. Ayah, 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 ayah. Ya, baru deh nengok gitu. Kadang istri kesel, kenapa sih nggak nengok-nengok? Barangkali dia sudah nggak cinta sama aku. Bukan gitu, Bu. Suami juga kadang-kadang heran kenapa perempuan-perempuan ini atau istri-istri kalau manggil melotot. Ya. Jadi sekali lagi ini kita harus jembatani dengan ilmu sehingga kita tambah ikhlas. Oh ya Allah. Suami lagi fokus kayak gini kerja, ibu di belakangnya sambil lalu ngajak makan. Ayah makan, tapi sambil lalu. Ibu tungguin di meja makan 2 jam nggak datang dia, Bu. Kenapa? Nggak dengar. Dan bukan sengaja nggak dengar, lagi konsentrasi, pendengarannya menurun. Jadi kalau lihat suami kayak gini, ya, kalau mau penting sekali, apalagi soal makan, dicolek dulu. Ayah maaf, ayah maaf. Makan yuk, udah siap. Oh ya, tunggu 10 menit lagi. Oke, kan beres. Kalau enggak berantem gara-gara ini. Istri nunggu di meja makan 2 jam. Suami udah kelaparan, marah-marah. Kok kamu nggak bilang sih makanan udah siap? Loh, tadi aku udah bilang. Kata suami, kapan? Tadi. Enggak tuh. Memang kamu nggak pernah dengerin aku. Nah, berantemnya kayak gitu. Ya, Masya Allah. Baik, nah kemudian soal mata.
Perempuan memiliki lebih banyak sel kerucut di retina matanya, juga memiliki pandangan sekeliling yang lebih lebar daripada laki-laki. Jadi kalau kita nih mata kita Bu lihat ke depan, ini kanan kiri kita lihat, itu jangkauannya 180 derajat. Ya. Tapi laki-laki, mata seorang laki-laki lebih besar dari mata seorang perempuan. Dan otak laki-laki menyusunnya seperti bentuk terowongan penglihatan. Yang artinya laki-laki dapat melihat dengan jelas, tepat dan lebih jauh pada benda-benda yang lebih tepat berada di depannya. Jadi laki-laki kalau melihat benda yang persis di depannya, biar kata berapa meter jauhnya kelihatan Bu. Cuman nggak bisa lihat kiri kanan. Inilah perbedaan pria dan wanita, perempuan dan laki-laki. Kenapa begitu? Wallahu a'lam bishawab, karena Allah yang menciptakan. Tapi ya sudah mulai terungkap misterinya. Oh, peran dan fungsinya perempuan itu lebih jago kerja dalam ruangan. Makanya tugas perempuan juga ada istilahnya menjaga sarang, menjaga rumah. Laki-laki tugasnya adalah berburu. Dengan mata seperti ini kan dia bisa berburu. Berburu apa? Berburu nafkah. Tinggal eranya apa? Zaman dulu zaman batu, berburu nafkahnya memang di hutan. Betul-betul cari binatang, cari berburuan. Laki-laki jago, Bu. Dia dari jauh nih, udah siap-siap pakai panah. Dari jauh nih, udah berapa meter. Dia bisa lihat kijang. Dan laki-laki karena tenang, dia fokus, ya udah panahnya dilepaskan dari busur panah, kena kijangnya, dapat buruannya. Perempuan, dia pendek lihatnya, Bu. Kalau dia posisinya pada laki-laki untuk berburu kijang, perempuan bawel, Bu. Kenapa? Dia nggak lihat, makanya bawel. Mana sih kijangnya ya? Mana sih kijangnya? Kok nggak kelihatannya? Mana sih kijangnya? Kijangnya dengar, kabur, Bu. Jadi gimana? Perempuan tunggu di rumah. Kenapa? Karena perempuan pandai membagi. Kijang yang dibawa ini dibagi-bagi, paha kanan atas untuk hari Senin. Ya, paha kanan bawah untuk Selasa, itu jagonya perempuan. Jadi perempuan ini jago sekali membagi, makanya kalau ada ya dana atau gaji dari suami, udah pintar tuh perempuan masuk-masukin ini amplop, ini untuk listrik, ini untuk ya untuk security, ini untuk sampah, ini untuk anak sekolah. Itulah perempuan sampai sekarang. Ya. Dan dengan mata seperti ini juga perempuan bisa jaga rumahnya. Kenapa Bu Aisyah? Misalnya lagi masak nih, matanya dimasakkan, ada orang datang, ibu tahu loh. Siapa tuh yang datang kan gitu ya. Ini saya sering juga sampaikan ini, saya ulang-ulang supaya kita tambah ingat dan tambah sadar ya. Nah kan sekarang laki-laki berburunya nggak di hutan Bu Aisyah, gimana? Nah sekarang berburunya laki-laki ini dari gedung ke gedung, dari office to office, ya. Maka waktu dia berburu itu, karena dari office ke office, makanya mereka dengan teknologi sekarang ya pakai kendaraan, motor kah, mobil kah, bus kah, atau pesawat karena memang jauh barangkali. Nah itu jagonya laki-laki, pokoknya laki-laki kalau udah bawa mobil, bawa motor itu sudahlah ya, ibu serahkan sama dia, jangan ragukan dia, biarkan dia cari jalan karena matanya lurus panjang. Bapak-bapak kalau lagi jalan, lagi cari jalan lurus panjang dan kemudian dia mau ngebut, ibu ribut, awas, lihat kanan kiri, nah itu terganggu dia. Makanya yang tadinya mau jalan berdua mesra-mesra di jalan, karena ibu ribut, awas, lihat kanan kiri, awas. Ini suami terganggu, marah lagi. Kenapa perempuan suka bilang lihat kanan kiri? Karena matanya lebar, selalu mau lihat kanan kiri. Kata suami, ngapain lihat kanan kiri Bu? Kalau kita mau ngebut, ini lihatnya ke depan gitu. Ya. Saya setelah tahu ini nggak mau lagi ribut kayak gitu. Pokoknya yakin ya Allah, ya laki-laki lebih jago dari saya serahkan pada dia. Bu Aisyah kok saya kebalik ya? Saya justru lebih jago. Suami saya malah dikit-dikit awas. Berarti ibu yang tomboy. Otaknya petanya otak laki-laki. Bapak yang peta otaknya mengarah feminis. Nggak apa-apa Bu Aisyah itu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan saling melengkapi. Ya, tapi yang kayak gitu cuma sedikit. 8-12%. Selebihnya seperti yang saya paparkan hari ini. Terus dengan mata seperti itu juga ada kelemahan pada laki-laki, cari barang susah. Buka kulkas, Bun, telur mana telur? Telur kan di sini ya, Bu. Dia nggak lihat kan, nyarinya di sini. Kata ibunya, ada di kulkas, Nak. Nggak ada, Bu. Ada, Nak. Nggak ada. Datang ibunya, ini apa? Makanya cari pakai mata. Berantem lagi.
Ibu-ibu tuh berantem sama anak laki-laki dan bapak suaminya itu gara-gara sering yang kayak gini nih ya. Tapi mudah-mudahan karena saya sudah sosialisasikan ini ya sejak beberapa tahun lalu, mudah-mudahan ini sudah mulai berkurang ya. Cuman kalau nggak diulang lupa. Nah, Bu Aisyah kalau bapak-bapak suruh kayak gini bisa nggak ya? Bisa, tapi capek. Saat beralih dari tugas satu ke tugas berikutnya, otak pria tampak menggunakan energi lebih banyak daripada otak wanita. Sel yang aktif juga lebih banyak pada pria kalau dia lagi begini, makanya capek. Kenapa? Laki-laki capek menggunakan pekerjaan lebih dari satu pekerjaan yang berbeda. Ini kan berbeda semua. Ya gendong, nyetrika, nelpon ini berbeda. Ini capek. Bisa, tapi capek. Habis itu langsung tidurnya bisa bukan 70% lagi off, 100% off. Ya. Nah, kalau perempuan bisa banget Bu, udah gendong, ini nyusuin loh. Ya, potong-potong kentang sambil senyum ketawa-ketawa. Ya, telepon teman atau siapa ini. Ini bisa karena tadi otak kita tebal, korpus kolosumnya tebal ya. Begini bisa. Makanya kadang-kadang kalau ada ibu-ibu, maaf ya Bu Aisyah, saya off cam. Iya Bu, yang penting udah sapa-sapa di awal, gak apa-apa kok. Karena kapan lagi kita silaturahim dengan cara virtual kalau nggak sapa-sapa di awal wajah ibu, ya. Saya kadang-kadang suka ekstrim sama teman-teman untuk, ayo dong sapa-sapa dulu karena ini kita silaturahim. Mbak Isa maaf off cam karena ini lagi nyusuin anak, nggak apa-apa. Yang penting ada sapa-sapanya dulu. Ada nyetrika Bu Aisyah malu Bu Aisyah, saya gangster, gangdaster. Ya nggak apa-apa, yang penting ada sapa-sapanya dulu gitu. Karena ini silaturahim secara virtual ini begini, bukan hanya lihat nama tapi lihat wajah. Supaya apa? Keberkahan turun, ya. Kan bedanya Zoom dengan nonton YouTube kan itu bedanya, ya. Nah, kalau laki-laki bantu kayak gini bisa Bu Aisyah? Bisa. Kenapa? Karena ini satu pekerjaan. Oh, nah gitu. Jadi kalau minta bantuan sama suami yang benar, yang sesuai dengan otaknya, supaya otaknya itu nggak rusak. Ya, kalau kayak tadi suruh setrika, gendong anak, suruh terima telepon juga dari pimpinan, itu kacau tuh. Suami membantu pekerjaan istri di rumah itu sunnah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Dan kalau kita baca sirah yang lengkap, Rasulullah itu ya mentisik bajunya, kan itu fokus satu. Kalaupun bantu misalnya jagain cucu, dia gendong cucunya sambil main-main. Tidak sambil gendong, tidak sambil tisik, tidak sambil masak. Masak. Kalau laki-laki kayak gini, ini bisa, satu saja. Tapi jangan lagi bapaknya sudah nyuci gini, ibu titip anak yang duduk di sini dan masih kecil. Itu anak jalan keluar, dia nggak tahu Bu. Kenapa? Matanya lurus. Sudahlah matanya lurus, korpus kolosumnya tipis, pendengarannya turun. Kalau anak jalan sampai jalan keluar, bapaknya nggak dengar, nggak lihat, itu bukan salah dia. Ya, salah siapa? Salah kita. Kenapa? Kita belum belajar. Ya, jadi nitipnya sama. Lain kalau sudah mulai besar ya. Kalau kayak gini bisa nggak bisa? Bisa, karena dia cuma fokus pada satu saja itu. Ya, begini bisa nggak? Bisa. Tapi kalau pas lagi working from home, ini bapak ini sudah mulai lagi dengerin rapat yang ada di laptopnya ini di atas 10 menit ya, fokus konsentrasi, pendengarannya menurun. Anaknya di samping, ayah. Nah gitu. Apa? Ibu dari dapur suka bilang kan, suka ngeliat tuh kan, dia nggak perhatiin anaknya kan, tuh kan. Nah itu makanya salah lagi. Ya, jadi kesel lagi. Padahal bukan, ini bapak-bapak lagi fokus. Bisa aja minta tolong kayak gini, tapi fahamilah biar dari jauh kita ngomongnya, ya Allah bapaknya laki-laki banget. Kenapa? Konsentrasi, anaknya panggil nggak denger. Nah itu akan jauh lebih baik, jauh lebih menyenangkan dan bikin kita bahagia kalau ngerti. Ya. Terus apa lagi? Boleh nggak anak bapak main-main kayak gini? Bisa. Tapi main gini aja, jangan suruh kerjain yang lain. Ayah titip jagain anak, aku mau sholat 15 menit aja. Mau bapak? Asal ibu kalau bilang 15 menit betulan. Cuman kita kadang-kadang udah minta izin 15 menit, kita tanggung, mumpung. Akhirnya 2 jam. Itulah bapak-bapak jadi jengkel. Ya tolong ya jagain anak 15 menit. Dalam hatinya, bapak laki-laki atau benaknya laki-laki apa dia bilang? Bohong nih. Makanya enggak usah malas. Nah akhirnya malas deh bapaknya main sama anaknya. Kalau gini bisa Bu Aisyah? Bisa. Kenapa? Ini anak udah besar. Bapaknya ngebacain di sini, bapak udah fokus ke sini, tapi karena anaknya besar kan dia nggak gelinding, masih bisa kalau gini. Ya. Gini bisa Bu Aisyah? Bisa.
Tapi jangan lagi sambil kayak gini ya, dia ngobrol tentang bola, udah asikan bola, ini lupa loh anaknya bisa turun gitu. Ya, nah ini juga harus difahami. Oke? Jadi sekali lagi inilah hal-hal yang perlu kita pahami ya. Sedikit lagi ya. Perempuan bicara dengan kontak mata, laki-laki kurang menyukai kontak mata. Ini juga sering bertengkar kita. Dan ini juga sering saya ulang-ulang. Ya. Kenapa? Karena sklera mata yang putih ini, bagian putih mata yang perempuan tuh lebih lebar Bu, lebih banyak dibanding mata laki-laki. Jadi karena lebih lebar putihnya ini skleranya, makanya matanya perempuan itu ya dalam komunikasi itu dia harus arahkan ke matanya orang atau ke muka orang yang diajak bicara. Laki-laki nggak kuat laki-laki. Ya karena sklera matanya lebih sedikit. Paham ini ya? Nah. Kemudian cara perempuan menyimak. Perempuan kalau diajak bicara, karena otot wajahnya lentur, maka 10 detik kita ajak bicara perempuan, mukanya bisa 6 kali berubah. Ya, dari sedih, terkejut, marah, habis itu ketawa lagi, takut, gairah lagi. 10 detik. Makanya enak ngomong sama ibu-ibu, maaf perempuan. Saya kalau diajak, ayo Bu Aisyah kita offline ya, Ibu Aisyah minta seminar di ibu-ibu. Oke, saya suka di ibu-ibu. Kenapa? Enak, saya ngerti jadinya perasaannya. Tapi ngomong sama depan bapak-bapak, kadang-kadang saya walaupun udah belajar tetap nggak ngerti. Kenapa? Bapak-bapak kalau menyimak sesaat 10 menit pertama. Tadi kalau kita perempuan 10 detik 6 kali berubah, ini 10 menit satu saja face wajahnya. Terutama kalau lagi pulang kantor di rumah baru datang 10 menit mukanya laki-laki gini nih Bu. Bukan, nih pasti dia nggak suka pulang ke rumah. Tuh kan dia nggak suka ketemu aku kan. Padahal istri udah senyum habis-habisan. Suami bukan gak suka, dia gembira, cuman mukanya kayak gini. Bisa jadi dia gairah lihat istri tapi mukanya kayak gini. Maka 10 menit pertama kalau ketemu sama suami, baru datang Kak, atau minta jemput gitu ya. Atau apa saja di 10 menit pertama, udah gak usah ambil hati, gak usah baper, tenang aja. Yakinkan bahwa suaminya senang. Ngebedain marah dengan gembira gimana Bu Aisyah? Setelah 10 menit. Laki-laki setelah 10 menit pertama kan begini mukanya. Setelah 10 menit dia marah, berarti datang sudah marah. Kalau setelah 10 menit dia senyum-senyum aja atau bercanda-bercanda aja berarti datang itu gembira. Itu aja bedanya. Ya. Perempuan butuh bicara. Otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi perempuan terus berputar-putar di dalam kepalanya. Ya. Satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Ya, karena itu saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan atau penyelesaian. Ya, sementara laki-laki karena otak tanggung jawab dia nggak tega lihat istrinya sedih, curhat, makanya selalu kasih jalan keluar, kasih solusi. Perempuan nggak mau solusi. Ayah, aku sakit kepala, kan cuma mau begitu doang kan? Kata suami, ayo kita ke dokter. Nggak usah ke dokter, ngapain ke dokter? Jadi berantem kan? Suami kan kasih solusi karena nggak tega lihat istrinya sakit kepala, makanya ngajak ke dokter. Perempuan diajak ke dokter marah. Nggak usah ke dokter, gini aja. Lah gimana sih katanya sakit? Nggak usah ke dokter, aku berantem lagi. Ya. Makanya teman-teman kalau lagi curhat bilang sama suami, ayah aku curhat doang ya. Suami juga laki-laki kalau udah dikasih tahu bahwa kita cuma curhat doang, dia tenang. Kenapa? Otaknya merasa, saya nggak perlu carikan solusi, udah tenang aja. Karena kalau ngajak ngomong perempuan di akhir hari, ini laki-laki ini setengah mati. Kadang-kadang dia cari, bantuin apa lagi nih? Bantuin. Padahal bukan mau dibantuin, dia cuma cerita doang. Perempuan kalau dibilang ya, ayah, ya aku capek banget. Terus kata si suami, kasihannya kamu. Itu seneng dia. Cuman butuh itu kasihannya kamu ya. Udah nggak jadi capek Bu. Endorfinnya keluar lagi akhirnya nggak capek. Ya, nah ini paham ya. Jadi teman-teman ya terkadang kita sudah cerita masalah ini udah tenang. Sebulan depan cerita lagi dengan masalah yang sama, tenang lagi. Tahun depan cerita lagi masalah yang sama, tenang lagi. Laki-laki suka heran kenapa ini dibahas terus. Kayaknya kemarin udah, kenapa ini dibahas lagi? Ya. Oke ya.
Perempuan, gitu ya. Bila curhat hanya ingin disimak, laki-laki bila mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Itunya berantemnya di situ. Ya. Dan kenapa perempuan harus ngomong? Karena ini loh otak bicaranya. Ini kan laki-laki nih. Ini otak kanan, otak kiri. Ini otak perempuan. Ini otak kanan, otak kiri. Ini gambaran functional MRI. Otak bicara laki-laki itu cuma di otak sebelah kiri. Otak bicara perempuan kiri dan kanan. Ini makanya perempuan harus ngomong. Ini juga yang saya sering sosialisasikan ya, laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000-4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuhnya, rata-rata tuh cuma 7.000. Ada suami yang pendiam itu malah cuma 5.000. Ada suami yang banyak bicara itu yang 9.000, tapi rata-rata 7.000. Perempuan itu karena otak bicaranya kiri kanan, bayangin Bu, kata-katanya 6.000 sampai 8.000, bunyi vokal 2.000 sampai 3.000, gerakan tubuh 8.000 sampai 10.000. Kalau dijumlahkan 20.000. Ada sih yang perempuan pendiam tuh ada yang 16.000 Bu. Yang pendiam aja 16.000 kan. Ya. Dan wanita bila dalam sehari komunikasi kurang dari 16.000 kata, maka tidurnya tidak nyenyak, maka tidur malamnya nggak nyenyak. Makanya ngomong aja Bu, ngomong, cerita aja ya. Tapi sebelum cerita kasih tahu suami, ayah aku cuma cerita doang ya. Kenapa? Maklum perempuan harus keluar 16.000 kata. Itu suami ngerti jadinya. Malah dia ketawa. Ya udah cerita. Ada suami lebih baik lagi. Saya pernah dapat cerita dari Bapak Ferry Warjio, gubernurnya Bank Indonesia. Oh, Bang Dokter, ya pantesan untung saya pakai cara kayak gini. Apa Pak caranya? Saya kalau udah sampai rumah sore-sore atau habis maghrib, saya langsung tanya sama istri saya, Mama, tadi seharian ngapain aja? Udah tanya gitu aja. Itu nanti istrinya ceritalah dari yang pagi sampai malam. Dan perempuan jadi lapang. Laki-laki juga merasa, oh gitu, udah kan enak. Itulah namanya komunikasi efektif. Ya, oke. Jadi sekali lagi emang begini kita perbedaannya ya. Belum lagi bicara watak, belum lagi bicara nanti kalau sudah menopause dan sebagainya. Tapi untuk sementara saya buka dulu termin diskusi perkuat lagi ya. Barangkali ada yang mau tanya tentang menopause dan sebagainya ya. Baik, terima kasih dan saya kembalikan.